Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang bila orang tua masuk penjara. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Memang sesuatu hal yang tidak bisa diduga dan tidak diharapkan, tetapi bisa menjadi kenyataan Pak Paul bahwa suatu saat atau di keluarga tertentu itu orang tuanya harus berurusan dengan hukum dan ditahan bahkan dipenjara sebagai pihak yang bersalah gitu Pak Paul ya. Nah ini tentu saja membawa dampak yang sangat buruk terhadap keluarganya. Tetapi bagaimana sikap seorang anak kalau berhadapan dengan masalah seperti ini, Pak? Ada beberapa yang bisa saya bagikan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah kepada anak saya berkata, jangan tergesa-gesa ya untuk menguburkan rasa marah kepada orang tua yang telah berbuat salah. Maksud saya, biarkanlah kemarahan itu muncul ya. Janganlah kita langsung meredamnya, menguburkannya dan berkata, saya tidak boleh marah. Seharusnya saya mendukung, seharusnya saya mengampuni dan sebagainya. Kemarahan seperti ini justru adalah kemarahan yang wajar ya. Jangan terburu-buru memutihkannya. Pengampunan akan datang dan memang mesti diberikan. Namun sekali lagi, kemarahan pun adalah bagian yang nyata dan normal. Tanpa pengakuan akan kemarahan dan rasa malu, pengampunan hanyalah menjadi selimut penutup, tidak menyelesaikan. Malah menjauhkan hubungan kita dengan orang tua yang bersangkutan, ya, karena kita masih menyimpan rasa malu dan marah itu, sampai kita merasa ya berkewajiban memutihkannya dengan pengampunan, tapi ya akhirnya tetap hubungan itu tidak bisa lagi dekat. Nah, jauh lebih sehat ya kalau kita akui kemarahan-kemarahan ini, ya, jika memungkinkan sampaikanlah kepada beliau bahwa kita kecewa akan perbuatannya. Akui juga bahwa kita malu dan marah kepadanya. Ya, selain dari bahwa ini adalah bagian dari proses yang wajar, ini juga adalah peringatan kepada orang tua ya, untuk tidak mengulang perbuatan yang sama. Dengan kita menyampaikan perasaan yang sesungguhnya, kita memberitahukannya bahwa perbuatannya sungguh berdampak menyakitkan pada kita, anak-anaknya. Di dalam hal ini tentu saja anak-anak ini sudah cukup dewasa untuk bisa mengerti masalah itu gitu Pak Paul ya. Kalau anak-anak ini masih terlalu kecil, saya rasa juga tidak akan punya sikap yang seperti itu. Betul sekali, biasanya ini memang ya hanya dapat dilakukan oleh anak-anak yang sudah remaja. Kalau masih terlalu kecil ya biasanya dia juga tidak mengerti apa yang terjadi dengan orang tuanya. Ya, tapi seringkali juga teman-temannya itu entah karena informasi dari orang tua mereka atau apa, lalu anak yang sebenarnya masih belum mengerti ini menjadi bahan ejekan gitu Pak Paul, bahwa ayahnya atau orang ibunya itu dipenjarakan gitu Pak Paul. Betul, jadi kadang-kadang anak-anak yang kecil itu tahu justru dari orang lain atau tahu dari orang tua temannya. Jadi memang ya dia harus juga ya kadang-kadang menerima ejekan-ejekan temannya, dan dia akan pulang dan dia akan menanyakan kepada ibunya. Nah, ibunya memang dalam hal ini harus berkata terus terang kalau itu yang dikatakan oleh teman-temannya, bahwa memang ayahmu sedang dalam penjara, sedang menerima hukuman. Kenapa? Sebab berbuat salah. Dan ibunya bisa menjelaskan, kamu juga kadang-kadang kan menerima hukuman karena berbuat salah. Nah, ayah juga sedang mendapatkan hukuman karena berbuat salah. Tapi kita bisa jelaskan kepada si anak itu bahwa kamu waktu salah dihukum, tapi setelah dihukum kita kembalikan berdekatan, kita baikan lagi. Nah, nanti juga setelah papa pulang, nah kita akan baikan lagi ya. Kita tidak akan memusuhi papa, sama seperti kami juga tidak memusuhi kamu. Tapi yang seringkali juga terjadi kan pihak yang terhukum itu, pihak yang dipenjarakan itu tidak menyadari dan tidak mau mengakui bahwa dia salah, dan ini mempersulit hubungan antara orang tua dan anak itu sendiri gitu Pak Paul. Jadi bila orang tua menolak ya Pak Gunawan untuk mengambil tanggung jawab atau malah balik marah menyalahkan kita, nah kita mesti mundur dengan teratur. Jangan paksakan dan mencoba membuatnya berubah. Ternyata beliau memang belum bertobat atau memang terlalu angkuh untuk mengakui kesalahannya. Jadi saran saya
kepada anak yang orang tuanya seperti ini, ya udah biarkan. Berdoalah untuknya agar ia sungguh mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Tapi tidak perlu si anak terus memaksa ya, meminta orang tuanya mengakui kesalahannya, meminta dia untuk bertobat dan sebagainya. Tidak usah. Ya, karena memang kalau orang tua belum siap, masih menyalahkan sana sini, nggak mau mengambil tanggung jawab, ya kita tidak bisa berbuat banyak. Apakah ada bedanya Pak Paul, kalau orang tua itu masih dalam status tahanan atau sebagai narapidana yang sudah divonis bersalah gitu Pak Paul? Memang ini tergantung pada orang yang bersangkutan Pak Gunawan. Ada orang yang sebelum masuk penjara pun sudah sangat hancur ya, sudah sangat menyadari dia bersalah, dia telah berdosa dan dia menyesali perbuatannya. Tapi ada orang juga yang sampai dilepaskan pun dari penjara, ya tidak merasa salah, malah menyalahkan orang lain. Jadi memang ya bergantung pada orang itu sendiri. Ya, kemarahan ini kan seringkali dilakukan oleh orang yang memang sudah kehilangan kebebasan karena di penjara. Jadi kalau kita balik marah memang akan menimbulkan konflik yang lebih tajam. Tapi kalau kita tidak marah itu tidak bisa melampiaskan. Kemarahan ini mau kita lampiaskan kemana gitu. Padahal yang jelas-jelas kita tahu yang salah ini orang tua kita itu sendiri gitu. Nah, bisa kita memang melakukannya langsung kepada orang tua yang bersangkutan sebelum dia masuk ke penjara. Atau setelah dalam penjara, waktu kita berkunjung, nah kita lihat suasananya, apakah memungkinkan. Jadi tetap ya kita harus juga berdoa meminta waktu Tuhan yang tepat. Tapi poin saya adalah jangan kita tergesa-gesa ya menguburkan rasa marah dan rasa malu itu. Justru kita angkat, kita akui, itu jauh lebih sehat. Sebab dari titik berangkat itulah kita nanti bisa mengampuni orang tua dengan sepenuhnya. Ya, hal yang lain yang perlu diperhatikan kalau terjadi orang tuanya dipenjarakan apa Pak? Relasi dengan orang tua yang ditinggal di rumah akan sangat bergantung pada tanggapannya terhadap masalah ini. Jadi misalkan ibu yang di rumah ya, ibu diamuk kemarahan dan kepahitan. Nah, sudah tentu kita hanya dapat menghiburnya dan memberinya waktu untuk pulih. Bila ibu malah balik menyalahkan orang dan secara membabi buta membela ayah yang dipenjarakan, nah sudah tentu reaksi ini akan memadamkan keinginan kita untuk dekat dengannya. Nah, jika inilah reaksinya, ya sebaiknya kita mundur teratur dan membiarkannya mencerna apa yang terjadi. Jika pada akhirnya ia siap menerima kenyataan, berbicaralah kepadanya dan hiburlah hatinya. Namun bila ia tetap bersikeras untuk hidup dalam dunia penyangkalan, ya udah biarkanlah. Kita tidak bisa memaksa orang untuk bertobat. Ya, jadi dalam hal ini kita menghadapi pihak pasangan yang ada di rumah gitu Pak Paul ya, bukan yang dipenjarakan gitu. Betul, dalam hal ini, jadi misalkan ibu yang di rumah, ya kita juga mesti bijaksana bagaimana ya berelasi dengan ibu. Tadi saya sudah singgung, ada ibu yang terbuka, yang dewasa, yang akan berkata, ya ayahmu salah. Tapi ada ibu yang membela ya, mati-matian suaminya, membabi buta, ya menyalahkan orang lain. Atau waktu kita berkata, ya tapi ayah pun salah, dia marah kepada kita. Nah, memang ini menyulitkan si anak. Sudah tentu si anak sebetulnya tuh ingin ada tempat untuk bisa menumpahkan rasa sedihnya dan sebagainya. Tapi kalau si ibu bereaksi seperti itu, sudah tentu si anak susah untuk dekat dengannya. Apabila misalkan si anak mau bercerita nih ya, tadi di sekolah teman-teman mengejeknya atau apa, nah dia nggak berani. Dia takut nanti ibunya marah, ngamuk. Ibunya akan berkata, kamu lawan balik, kamu jangan terima apa-apa-apa. Nah, jadi penting sekali memang ibu ya, atau orang tua yang ditinggal di rumah bersikap bijaksana dan matang. Sebab ini akan membuka pintu dialog dengan anak. Ya, dapat kita ini sebagai orang tua justru memberikan kekuatan kepada anak-anak. Tapi kalau kitanya memang tidak dewasa, ya seolah-olah kita menutup pintu untuk anak-anak masuk dan berbagi rasa dengan kita. Tapi di samping itu juga si anak ini juga harus hati-hati ketika ngomong dengan ibunya, karena ibu ini juga dalam kondisi yang sangat sedih, sangat peka terhadap perkataan orang lain gitu Bapak. Betul, jadi si anak makanya selalu harus berhati-hati ya, gunakan kata-kata yang tidak menyudutkan, tapi ya mesti jujur juga dalam perasaannya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, sebagai anak ya dia harus bisa menilai lah, apakah ibunya siap apa tidak siap untuk diajak ngomong.
Apakah ibunya bisa melihat masalah dengan objektif apa tidak? Nah, kalau ibu memang tidak objektif, sangat membela suami dengan membabi buta, itu akan menyusahkan ya anak untuk bisa berbagi rasa dengan dia. Biasanya memang punya kecenderungan seperti itu Pak Paul. Karena ini pasangannya dan untuk menutupi supaya jangan timbul image yang negatif dari pihak anak kepada ayahnya. Gitu. Atau kebalikannya juga bisa terjadi Pak Gunawan. Jadi ada misalkan ibu yang karena marah ya kepada suaminya, yang telah menyusahkannya di masa yang lampau, sekarang menyusahkannya lagi dengan masuk ke penjara. Yang ngamuk, marah sekali, penuh dengan kebencian dan kepahitan. Nah, udah tentu ini akan juga menutup pintu komunikasi dengan anak. Anak yang sudah melihat ibunya penuh dengan kepahitan, akhirnya tidak mau cerita, tidak mau bicara. Jadi sekali lagi, makanya saya tadi katakan, relasi kita dengan orang tua yang ditinggalkan di rumah sangat bergantung ya pada reaksi orang tua itu sendiri ya. Kalau orang tua itu memang bersikap dewasa ya, nah itu akan menolong si anak. Tapi kalau si orang tuanya tidak bersikap dewasa, membabi buta membela pasangan atau sebaliknya terus menyalahkan si pasangan dan penuh dengan kebencian serta kepahitan, nah dua reaksi itu tuh akan menutup pintu komunikasi dengan anak yang sebetulnya sangat membutuhkan ya tempat untuk bisa berbagi rasa ya. Ya, itu baru hubungan antara orang tua dan anak. Belum lagi anak ini dengan saudara-saudara kandungnya Pak Paul, yang tentu punya pandangan yang berbeda-beda juga gitu tentang ayah yang dipenjarakan itu. Ya, itu sebabnya Pak Gunawan, tidak bisa tidak ya kita harus simpulkan bahwa pemenjaraan orang tua seringkali membawa bibit perpecahan ke dalam keluarga ya, di antara kakak dan adik dan orang tua dan anak juga. Ada yang misalkan bereaksi marah dan malu, kemudian menyalurkannya secara keliru, misalkan dengan menimbulkan pemberontakan atau perilaku menyimpang lainnya. Nah, si anak yang menunjukkan perilaku yang memberontak itu atau menyimpang itu otomatis ya akan dijauhkan atau berjauhan dengan anggota keluarga yang lain. Atau ada yang tidak mau membicarakan hal ini sama sekali dan memilih untuk menyembunyikan semua perasaan di dalam hatinya. Nah, selain menutup diri, mungkin ia pun mengucilkan diri dari pergaulan. Nah, akhirnya tidak ada komunikasi dengan kakak atau adiknya atau orang tuanya. Ada pula yang berusaha membela orang tua dan bersikap defensif terhadap siapapun yang berbicara buruk tentang orang tua. Nah, udah tentu ada anak yang nggak setuju. Ada anak yang berkata, ya memang ayah salah. Kamu jangan membelanya secara membabi buta. Nah, yang membelanya membabi buta pasti marah mendengar kata-kata seperti ini. Jadi sekali lagi intinya adalah ya pemenjaraan orang tua membawa bibit perpecahan ke dalam keluarga. Nah, semua reaksi yang berbeda ini menciptakan sekat antara anggota keluarga dan ya kondisi ini sangat menyedihkan. Dan kadang-kala tidak banyak yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya. Di sini Pak Gunawan kita bisa melihat bahwa dosa bersifat menghancurkan. Ya, tidak ada lah yang baik dari dosa itu. Nah, reaksi terbaik dalam kondisi seperti ini adalah ya udah membiarkan waktu berjalan. Ya, prinsip terpenting yang perlu diterapkan adalah jangan memaksakan apapun. Ya, setiap orang memerlukan waktu untuk mencerna apa yang terjadi dan setiap kita ini memberi respons yang tidak sama terhadap masalah yang berat ini. Tentu ini menjadi suatu tugas yang berat bagi pihak yang ada di rumah gitu Pak Paul. Sementara misalnya suaminya di penjara, maka ibu ini punya tanggung jawab yang ganda menjadi ibu dan menjadi ayah sekaligus serta membuat supaya keluarga ini tidak terpecah belah lagi gitu Pak. Betul sekali. Nah, maka ya tugas yang sangat berat itu harus dipikul oleh satu orang ya. Maka ya kita yang memang terlibat harus ya belajarlah, jangan sampai mengulang perbuatan yang salah itu. Karena efeknya, dampaknya berat ya buat satu keluarga. Betul yang Pak Gunawan tadi katakan, biasanya ibu itu akan hidup dalam ketertekanan yang berat. Ya, ketertekanan misalnya menyambung kehidupan, bekerja di luar untuk bisa menyokong kehidupan keluarga. Belum lagi ya harus menerima keluhan dari anak, belum lagi tudingan dari orang di sekeliling, ya belum lagi menyatukan keluarga karena adanya perpecahan ini. Yang satu akan marah, yang satu nggak mau ngomong, yang satu apa. Wah, dia mesti ngurus semuanya. Memang berat sekali. Nah,
Dalam hal ini Bapak, sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh si ibu itu? Nah, dalam hal ini udah tentu ya, dia mesti dapatkan kekuatan khusus dan supernatural dari Tuhan. Dia mesti setiap hari duduk bersama dengan Tuhan, berdoa, membaca firman-Nya. Karena Tuhan ingin menolongnya. Tuhan tidak ingin justru dia itu menghadapi semua ini sendirian. Jadi akan ada kekuatan yang ekstra yang Tuhan berikan kepadanya, dan akan ada hikmat dari sorga yang Tuhan juga akan berikan kepadanya, sehingga dia tahu bersikap baik kepada orang di luar maupun kepada anak-anaknya sendiri. Langkah konkretnya misalkan adalah dia mengajak anak-anaknya berdoa setiap malam. Dia mengajak anak-anaknya untuk bercerita, untuk saling membagikan. Tapi kalau ada anak yang diam, yang tidak mau berbicara, jangan dipaksakan, biarkan. Mungkin dalam waktu yang tepat, secara pribadi, si ibu bisa mendekati si anak dan berkata, "Ya, Mama, ya kok lihat kamu sendiri aja, kamu kok nggak ngomong dengan siapa-siapa, ya Mama jadi khawatir. Tapi Mama ngerti, kamu mungkin nggak nyaman ngomong, jadi nggak apa-apa kalau memang kamu nggak siap. Tapi kapan kamu siap, Mama di sini mau mendengarkannya." Atau kadang-kadang ya Mama mengajak anak-anaknya untuk tetap melakukan aktivitas bersama, pergi ya ke sana ke sini atau menikmati liburan, hingga sedapat-dapatnya memutar roda kehidupan senormal mungkin. Ya, jadi sebenarnya kalau anak-anak ini memahami betapa tertekannya ibunya pada saat itu, mereka tentu bisa memberikan support, memberikan dukungan kepada ibunya untuk tetap bisa bertahan di dalam kondisi yang sulit ini, Bapak. Betul, Pak Gunawan. Jadi memang seyogianya itulah yang terjadi ya dalam keluarga. Seringkali juga anak-anak itu menjadi liar gitu, Pak, melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah dan sebagainya yang sulit sekali dikontrol oleh ibunya. Ini adalah bentuk dari pelampiasan kemarahan, Pak Gunawan, ya. Jadi karena si anak itu frustrasi, ayahnya kok masuk ke penjara, membuat dia malu. Nah, kadang-kadang si anak itu akhirnya mau melakukan apapun ya untuk melampiaskan kemarahannya. Tapi ada kalanya ini juga yang terjadi, Pak Gunawan. Kita ini manusia berdosa, dan dalam keberdosaan kita menginginkan melakukan hal-hal yang salah. Namun karena orang tua itu seolah-olah menjadi benteng pertahanan moral ya, kita jadinya itu tetap dikuatkan untuk tidak melanggar, tidak melakukan dosa, karena adanya orang tua yang tetap menjaga nilai moral dalam keluarga kita. Begitu orang tua masuk ke penjara, seolah-olah benteng itu pun runtuh. Jadi seolah-olah kita itu tuh diberikan izin untuk berbuat apapun dah. Sebab ya ayah pun masuk ke penjara, ayah pun hidupnya brengsek seperti itu. Nah, saya juga bebas lah mau melakukan apa saja. Nah, jadi kadang-kadang memang perbuatan-perbuatan memberontak dan menyimpang itu keluar ya sewaktu seseorang masuk ke penjara. Ya, katakan kita punya saudara yang sepaham dengan kita, Pak Pol ya. Dan kalau kita terlalu dekat dengan dia ini menjadi suatu grup tersendiri yang seolah-olah menentang pihak-pihak yang lain yang tidak sepaham dengan kita gitu, Pak Pol. Betul, Pak Gunawan. Itu sebabnya ya kita mesti menghindari kedekatan dengan anggota keluarga. Misalnya, maksud saya begini, jangan gara-gara dia sepaham dengan kita menjadi ekstra dekat dengan dia, sedangkan dengan yang lain-lainnya kita tidak dekat. Sebab kalau itu yang terjadi, maka yang namanya bibit perpecahan lama-lama menjadi buah perpecahan. Benar-benar nantinya setelah masalah ini lewat, orang tua kita pulang kembali. Nah, yang merasa tersisihkan oleh kita itu menyimpan rasa sakit hati. Dia akan berkata, dulu kamu kok sama adik aja. Dulu selalu kamu itu ngomong sama adik, kamu nggak ngomong dengan saya. Ada apa-apa kamu nggak pernah cerita sama saya, nggak pernah tanya pendapat saya, selalu hanya tanya pendapat adik. Nah, kalaupun nanti masalah selesai, ayah kembali pulang dari penjara, sakit hati itu ada, tersisa. Makanya lebih baik ya, meskipun kita akan merasa lebih dekat dengan kakak atau adik yang sepaham dengan kita, sebaiknya kita menjaga jarak yang sama dengan semuanya. Dengan cara itu, kita bisa tetap menjaga keutuhan keluarga kita. Bagaimana kalau kita begitu dekat dengan ibu, sementara ayah di penjara gitu, Pak? Apakah dampaknya juga sama, Pak? Saya kira anak-anak yang lainnya akan merasa lebih tidak sukanya terhadap ibu. Karena kok ibu itu tuh lebih maunya ngomong dengan kita ya, bukan dengan yang lain-lainnya. Kok kenapa ibu kok membedakan?
Nah, itu mungkin sekali menimbulkan rasa tidak enak ya, rasa sakit hati lah dari anak-anak yang lain terhadap ibunya. Padahal maksud kita dekat dengan ibu itu untuk memberikan penghiburan, kekuatan gitu Pak Paul. Tapi bisa disalah mengerti seperti itu ya? Bisa. Nah, kecuali memang anak-anak yang lain itu secara langsung atau tidak langsung menyatakan bahwa mereka memang tidak dekat dengan ibu dan merasa ya lebih baik kita lah yang menghibur ibu. Nah, kalau memang ada kesepakatan seperti itu, saya kira ya silakan kita langsung lebih dekat dengan ibu dan menolongnya. Jadi intinya kita memang mesti lihat dampak perbuatan kita pada keluarga secara keseluruhan. Ya, kalau kita pas sebagai anak sulung itu kan biasanya juga mencoba berperan untuk menggantikan posisi ayah gitu Pak Paul, yang sedang dipenjarakan. Nah, besar kemungkinan kalau kita anak sulung hal itu lebih dapat diterima. Karena secara otomatis adik-adik akan melihat ya memang inilah tugas kita lah sebagai anak yang sulung untuk membantu ibu dan mengatur adik-adik yang lainnya. Tapi kalau memang kita bukan anak sulung, ya kita coba lihat keadaannya, apakah memang bijaksana untuk menjadi sangat dekat dengan ibu, memberinya penghiburan. Nah, sebelumnya kita lakukan itu ada baiknya kita berembuk di antara kakak adik dan siapa tuh yang kira-kira bisa untuk ngomong dengan ibu. Ya, hal lain yang ingin Pak Paul sampaikan apa Pak Paul dalam hal ini? Kita tidak boleh berbohong kepada orang, tetapi kita pun tidak harus memberi penjelasan mendetail tentang keberadaan orang tua. Jadi ya jika ada orang bertanya, ya silahkan mengatakan bahwa orang tua tengah pergi untuk waktu yang lama. Jika ditanyakan kemana, ya kita dapat dengan santun menjawab bahwa hal itu tidak dapat kita kemukakan. Singkat kata ya, hanya ceritakanlah peristiwa sebenarnya kepada orang yang memang dekat dengan kita dan sungguh peduli dengan keadaan kita. Kepada orang seperti inilah kita bercerita untuk mendapatkan dukungan sekaligus doanya. Sebaliknya, bila orang sudah mendengar perihal pemenjaraan orang tua, dan jika ia bertanya, ya katakan iya. Ya, jangan menyangkal, katakan ya. Tentang berapa mendetail kita akan bercerita, nah sekali lagi itu bergantung pada berapa dekat dan pedulinya dia dengan kita. Jadi prinsip yang kita gunakan dalam hal informasi adalah jelas dan tepat. Nah artinya kita tidak memberi informasi yang berlainan dari fakta, jadi harus jelas ya. Namun kita pun hanya akan menyampaikan detailnya kepada orang yang tepat, ya, tidak kepada sembarang orang. Seringkali memang justru pada saat-saat seperti ini banyak orang yang ingin mengorek-ngorek keterangan dari kita. Dan itu memberikan keterangan yang bukan mengenakkan kita. Itu sesuatu yang menyakitkan hati kita Pak Paul. Kalau kita jawab dengan pendek-pendek ya mereka akan tetap mengejar kita. Tapi kalau kita memberikan penjelasan yang cukup panjang, salah-salah bisa keliru penjelasan ini. Maka kalau kita memang tidak nyaman ya, jangan merasa bahwa kita harus menceritakan detailnya. Kita bisa langsung berkata, ya sudah sampai di situ aja. Atau maaf ya, saya nggak bisa mengatakan lebih dari ini. Udah. Jadi tidak apa-apa menolak untuk memberitahukan detailnya. Yang penting kita memang harus jelas. Artinya faktanya apa, ya udah kita katakan faktanya apa. Ayah kita masuk penjara, ya udah. Tentang detail-detailnya, kita nggak harus menceritakan detail-detailnya. Kita berkata, ya memang ayah saya masuk penjara. Kalau orang tanya kenapa dan sebagainya, ya kita bisa berkata, maaf ya saya nggak bisa cerita tentang detailnya, ya tapi memang benar ayah masuk penjara. Udah. Ya, dari pihak kita mungkin kita tidak menceritakan. Lalu bagaimana dengan pihak dari saudara-saudara kandung kita atau bahkan ibu kita? Kalau mereka sampai menceritakan itu, kita kan tidak bisa melarang mereka untuk cerita itu. Betul. Kalau sampai orang di rumah memang memutuskan untuk bercerita, atau adik atau kakak atau ibu bahkan bercerita kepada orang lain, ya memang itu hak mereka. Ya kita nggak bisa memang mengontrol arus informasi dari mulut-mulut yang lainnya. Idealnya memang kita berumbuk ya dalam keluarga, yaitu seberapa banyak informasi akan kita berikan. Nah tadi saya berikan prinsip jelas dan tepat ya, tidak berlainan dari fakta, tapi harus tepat orang, jangan sembarangan orang. Nah kepada orang yang tidak begitu dekat dan tidak menunjukkan sungguh-sungguh ya mereka peduli dengan kita, ya tidak usah mendetail. Jadi kalau ada kesepakatan itu dalam rumah, itu akan lebih baik lagi. Jadi sangat dibutuhkan kekompakan di dalam keluarga yang tinggal di rumah ini Pak Paul ya? Betul. Ya. Ada hal lain yang ingin Pak Paul sampaikan? Nah ini yang terakhir Pak Gunawan ya, yaitu kita mesti melihat semua yang terjadi dari kacamata Tuhan.
Kita mesti melihat pemenjaraan orang tua sebagai bagian dari keadilan Tuhan. Kita memang tidak menyukainya, namun bila orang tua bersalah, mendekam di penjara adalah bagian keadilan Tuhan yang mesti ditegakkan. Janganlah sampai kita kehilangan perspektif dan menyalahkan pihak lain. Terimalah ini sebagai bagian keadilan Tuhan. Nah, namun ya kita juga mesti mengingat bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih karunia. Ia menghukum, betul. Tapi ia akan memulihkan. Pemenjaraan bukanlah akhir, melainkan justru permulaan hidup dalam Tuhan. Ia akan membuka lembaran baru dalam hidup kita. Ya, dan terakhir, kita harus mengingat kasih setia Tuhan yang memelihara hidup kita. Kendati akan ada banyak kesulitan, Tuhan pasti memelihara. Ia tidak akan meninggalkan kita. Pemenjaraan orang tua akan memberi kita kesempatan beriman dan mengenal Tuhan dengan lebih mendalam. Ya, kadang-kadang menghadapi kasus seperti ini kita justru menjauh dari Tuhan atau malah menyalahkan Tuhan, Pak Paul. Sayangnya itu yang kadang-kadang kita lakukan ya, tapi justru sebaliknya ya, kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita mesti melihat ini dari kacamata Tuhan. Keadilan mesti ditegakkan, dan kita tidak boleh berkata, biarlah keadilan ditegakkan pada orang lain dan bukan pada keluarga kita sendiri. Tidak ya, kalau keluarga kita memang juga salah, ya keadilan harus ditegakkan pula. Ya, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Mazmur 121 ayat 5 dan 8 berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kananmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita mesti berdoa dan yakin ya bahwa Tuhan akan menjaga orang tua kita, mulai dari masuk ke penjara, sampai keluar dari penjara. Dan Tuhan pun akan menjaga, serta menaungi kita yang ditinggalkan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan dan penghiburan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara